Jadi kalau Anda merasa sendi Anda sakit, badan pegel-pegel, biasanya kita pergi ke lab. Kemudian kita biasanya cek asam urat. Bisa jadi asam urat kita tinggi, lalu kita pergi ke dokter umum. Atau bisa juga sebagian pergi ke apotek. Dan kemudian dokter atau apoteker biasanya memberikan obat untuk menurunkan asam urat. Yang paling common adalah diberikan allopurinol 100-300 mg. Tergantung kadar asam urat yang tertera di dalam lab kamu. Terus kita disuruh untuk nggak makan jeroan, daging, emping, dan lain-lain. Kira-kira begitulah penanganan yang umum pada penderita asam urat. Tapi sepenuhnya nggak salah juga sih. Kita mengobati gejala dan apa yang ada di depan mata. Penjelasan kenapa pengobatan asam urat menjadi kurang tepat. Yang pertama, 90% penyebab tingginya asam urat atau uric acid di dalam tubuh kita bukan disebabkan karena kelebihan intake dari makanan, bukan karena Anda kebanyakan makan daging, jeroan, dan lain-lain. Yang kedua, lebih dari 60% asam urat yang ada di dalam tubuh kita itu diproduksi sendiri oleh tubuh. Cuma 20-30% yang berasal dari makanan. Jadi tubuh sendiri yang dominan memproduksi asam urat. Untuk apa sih tubuh memproduksi asam urat? Kalian juga harus paham bahwa asam urat itu diperlukan untuk tubuh. Untuk menjaga imunitas tubuh, menjaga kadar garam supaya tekanan darah stabil, sebagai antioksidan yang kuat untuk menjaga jutaan sel tubuh kita dari kerusakan radikal bebas. Yang keempat, asam urat yang menumpuk pada sendi sebenarnya bukan disebabkan karena kelebihan intake dari makanan, tapi karena kegagalan ginjal mengeluarkan atau menetralisir asam urat. Jadi yang perlu diperbaiki adalah fungsi ginjalnya, supaya kalau ada kelebihan asam urat, ia bisa dikeluarkan. Pertanyaan, apa sih yang menjadi penyebab masalah gangguan ginjal? Tidak lain karena resistensi insulin. Apa yang menyebabkan resistensi insulin dalam tubuh kita? Nggak lain karena konsumsi karbohidrat atau gula kalian yang masukkan setiap hari selama bertahun-tahun secara berlebihan. Jadi nggak seimbang antara intake dan kalori yang kalian pakai sehari-hari. Sebetulnya ada 4 organ yang bakal terganggu jika terjadi resistensi insulin. Yang pertama, jantung atau otot jantung. Yang kedua, otak atau nerve atau saraf. Kemudian yang ketiga adalah mata. Dan kemudian adalah ginjal. Dan berulang-ulang saya memberikan gambaran, kalau kalian bukan kuli panggul, tukang bangunan, bukan atlet, jangan makan nasi, kentang, atau mie, tepung, dan sugar terlalu banyak. Jadi resistensi insulin ada di balik masalah terjadinya asam urat di dalam sendi kamu, menyebabkan ginjal menahan asam urat di dalam tubuh kita. Jadi kalau ini membantu, kalian bisa like, bisa share supaya kita sama-sama pinter dan sehat. Salah satu penyebab dari penyakit prostat adalah kebiasaan kencing secara berdiri. Sementara Nabi kita pun sudah mencontohkan ya. Kalau tidak salah kencingnya beliau ini, maaf ya, itu jongkok ya Pak Ustadz. Di mana penjelasan secara medis, jika kita kencing berdiri Pak, itu masih akan ada sisa. Jadi masih ada sisa air seni di dalam kandung kemih. Tapi kalau kita kencingnya jongkok, itu akan dibantu tekanan oleh otot-otot pinggul untuk menekan kandung kemih sehingga air seni akan keluar secara tuntas. Nah, kalau masih ada sisa di dalam kandung kemih ini akan memudahkan potensi infeksi. Infeksi saluran kencing inilah yang menyebabkan infeksi di dalam prostat. Banyak-banyaklah makan kuning telur, maka kamu akan lebih sehat. Jangan terlalu banyak makan kuning telur, karena kandungan kolesterolnya tinggi. Makan putihnya saja. Kolesterol di dalam darah kamu tinggi, itu bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan jantung, dan kamu bisa kena serangan jantung. Jadi begitulah opini yang berkembang di masyarakat, bahkan opini dokter sekalipun. Lagi-lagi kolesterol jadi kambing hitam. Tapi sebetulnya gimana sih? Yuk kita bahas. Jadi pertama-tama kita harus paham dan tahu komposisi di dalam satu butir telur. Jadi telur itu punya kandungan makronutrisi dan mikronutrisi yang sangat lengkap. Alasan kenapa kamu wajib makan banyak telur. Yang pertama, telur kaya akan kandungan makronutrisi seperti protein, lemak, dan kolesterol. Yang kedua, telur kaya akan kandungan mikronutrisi seperti mengandung 30% DHA atau asam lemak esensial yang sangat diperlukan untuk otak. Telur mengandung vitamin D, vitamin A, vitamin E, asam folat. Telur juga mengandung berbagai macam vitamin B, B2, B6, niacin, B5, biotin, asam folat, dan lain-lain.
Telur juga mengandung mineral seperti zinc, fosfor, iodin, kalsium, Fe, selenium, dan kolin. Yang ketiga, kandungan kolesterol pada telur memang tinggi, 70-80 mg per butir. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena tanpa dan adanya telur, toh tubuh akan tetap memproduksi 1000-3000 mg kolesterol per hari. Karena lebih dari 3 triliun sel membutuhkan kolesterol. Kolesterol itu diperlukan untuk pembentukan membran, myelin di saraf, pembentukan hormon, dan lain-lain. Yang keempat, hati atau liver akan memproduksi lebih banyak kolesterol untuk dirinya sendiri. Karena kebutuhan kolesterol untuk tubuh memang sangat banyak. Jadi intake kolesterol dari telur terhadap kolesterol total pada darah tidak terlalu signifikan. Yang kelima, telur bisa saja menyebabkan LDL meningkat, tetapi biasanya yang meningkat LDL yang tipe large, yang ukurannya besar, yang tidak menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Sekali lagi, banyak makan kuning telur itu baik untuk kesehatan. Nah, tugas kita hanya mencari kualitas telur yang baik. Tanya, berapa sih jumlah telur yang bisa kita makan per hari? Beberapa pakar mengatakan kita bisa makan atau mengkonsumsi sebanyak 3-4 butir telur per hari. Jadi kalau video ini berguna, kalian bisa like, bisa komentar, dan bisa share supaya kita sama-sama pinter dan sehat. Ketika Anda sholat, Anda dapati saudara Anda bekas rokok. Rokok itu lengket di tangan, di baju, di mulut. Ketika nafas keluar bau rokok. Apa kata Nabi SAW? Innal malaikata ta'adda kama yata'adda ibnu Adam. Malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Termasuk bau kaos kaki, bau keringat, hati-hati dijauhi. Termasuk ada sahabat Nabi SAW yang makan bawang sebelum sholat. Mukjizat dari Allah kepada Nabi, di antaranya ketika sholat, Nabi bisa melihat siapa di belakang Nabi sebagaimana mata depan bisa melihat. Dalam hadis yang sahih. Kemudian Nabi bertanya setelah salam, siapa yang tadi makan bawang putih? Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Karena saya sakit ya Rasulullah. Dua dengan sahabat ini kenapa? Masalah pernafasan. Masalah pernafasan sifatnya dingin, bawang putih sifatnya panas. Dikasih lawannya sebagai obat. Dan Nabi melarang dia untuk mengkonsumsi bawang putih. Walaupun sahabat ini digunakan niatnya sebagai obat. Dan bawang putih dimatikan aromanya dengan dimasak. Maka ketika sholat jangan dekati bawang putih, jengkol, pete, daun bawang, ya. Kalau mau mematikan dimasak dari ini padahal untuk obat. Nabi melarang, apalagi rokok 1% pun nggak ada untuk obat. Ya,